Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di tengah-tengah para sahabatnya, beliau berkata, bu'ithtu ana wa baina yadayi sa'ah kahatain. Aku ini diutus menjelang antara aku dengan kiamat jaraknya hanya seperti ini, kata Nabi. Jari tengah dengan jari telunjuknya diarahkan ke langit dan direnggangkan sedikit. Kemudian Rasulullah berkata di hadis yang lain, manakala aku telah terutus sebagai seorang nabi dan rasul, malaikat Israfil memasukkan ke dalam mulutnya pangkal trompet sangkakala. Kedua bola matanya melirik tiap sebentar ke arah Arash, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Dengan pernyataan seperti ini, akhirnya para sahabat sangat yakin bahwa akhir zaman adalah mereka isinya, kiamat sudah sangat dekat. Oleh karena itu, banyak kita dapatkan riwayat-riwayat di mana para sahabat sampai meyakini kejadian tanda besar kiamat akan mereka temui. Dan Nabi tidak menyalahkan dan tidak membantah keyakinan mereka tersebut. Seperti Umar bin Khattab percaya betul Ibnu Sayyad yang punya kemampuan berpindah dari satu batang pohon kurma ke batang pohon kurma yang lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Zup, 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 zup. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ciri-cirinya mirip dengan Dajjal dan dia punya kemampuan yang orang biasa tidak punya. Saya yakin itu adalah Dajjal. Izinkan saya Rasulullah. Ente mau ngapain, kata Nabi. Umar langsung menghunus pedangnya. Aku ingin membunuhnya. Kata Rasulullah, hai Umar, jika itu adalah Dajjal, kamu tak akan mampu membunuhnya. Tidak ada sesiapapun di bumi ini yang mampu membunuh Dajjal. Karena Dajjal adalah jatahnya Nabi Isa. Hanya Isa yang mampu mengatasi dan membunuh Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa untungnya bagimu untuk membunuhnya? Nabi tidak mengatakan, Umar, salah ente, Dajjal itu nanti kamu gak akan ketemu dengan zaman itu. Gak kayak gitu Nabi mengatakan pada Umar. Tapi kata Rasulullah, hai Umar, jika dia Dajjal, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, apa gunanya buat kamu untuk membunuhnya? Nabi membiarkan para sahabat memiliki keyakinan bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka dan sangat dekat masanya. Begitu juga Abdullah bin Abbas, di mana dia sangat yakin ketika Rasulullah sudah meninggal,
Satu malaman dia tidak bisa tidur. Kemudian besoknya bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang muridnya, berkata, semalaman saya tidak bisa tidur karena sahabat-sahabat kita sudah melihat meteor di atas langit. Itu pertanda besok terjadi dukhon. Padahal dukhon juga tanda besar kiamat. Kenapa para sahabat memiliki keyakinan-keyakinan demikian? Karena sekali lagi Rasul mengisyaratkan sangat dekatnya kiamat. Dan juga ada ayat, yakni surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Sangat dekat kiamat itu terjadi, sementara manusia yang hidup saat ini masih lalai lagi berpaling. Ayat-ayat menekankan betapa dekatnya kiamat. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Kiamat sudah sangat dekat dan bulan telah terbelah. Makin yakin para sahabat. Nah, di dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar bin Khattab bercerita, bainama nahnu julus indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad, idh tala'a alaina, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadith thiyab, sangat putih baju jubahnya, syadidu sawadi sya'b, sangat hitam lebat ikal rapi rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak sedikit pun bahwa orang ini baru saja menempuh safar dan perjalanan yang jauh dan melelahkan. Bersih banget. Wala ya'rifuhu ahadun minna, seorang pun dari kalangan kami tidak kenal dengan laki-laki ini. Tanda-tanda safar nggak nampak. Kalau dulu kan nggak ada mobil, nggak ada pesawat, tapi wajah lelah juga nggak nampak. Bersih sekali. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung saja dengan sangat percaya diri laki-laki yang baru ini datang, duduk tepat di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatih ila rukbatih, kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, face to face. Wajah bertatap dengan wajah, sangat akrab gayanya, langsung to the point. Ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan saya, Islam itu apa? Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Nah, ini hadis akhirnya oleh para ulama ahli hadis, oleh para ulama ahli fikih dijadikan sebagai landasan utama tentang rukun Islam yang 5 itu dari hadis ini. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, apa kata laki-laki tersebut? Shadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna minhu, kami merasa heran dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Siapa nih orang? Yas'aluhu wa yusaddiquh. Faqal, dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepada saya tentang iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah selesai Nabi menjawab, lagi-lagi lelaki ini berkata, shadaqta, tepat, jawaban yang ini juga benar. Dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Maka Nabi menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu merasakan perasaan seolah engkau bisa melihat Allah, minimal engkau beribadah kepada Allah sementara engkau yakin Allah sedang memperhatikan dan melihat kepada engkau. Itu yang ihsan. Setelah itu laki-laki ini bertanya. Nah, ini berkaitan dengan topik kita ya. Mata sa'ah.
Hei Muhammad, mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi? Lah tadi kan Nabi seolah menggambarkan kiamat sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Nah, ini laki-laki bertanya, kapan? Hari apa, tanggal apa, bulan berapa, tahun apa, hai Muhammad, mata sa'ah, kapan terjadinya? Lihat Nabi yang benar, lihat Nabi yang jujur, nggak malu-malu menjawab, aku tak tahu kalau memang tak tahu. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, pertanyaan yang satu ini tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya, I don't know, saya tidak tahu, ente mungkin lebih tahu. Makin yakinlah para sahabat-sahabat ini memang bukan orang biasa. Kemudian, nah ini jadi pegangan kita semua kaum muslimin, bahwa Nabi Muhammad, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin saja nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Dengan ini, akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan tidak seorang pun sampai hari kiamat yang tahu kapan terjadinya kiamat. Dengan ini haram percaya, haram menerima adanya ramalan-ramalan tentang kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah, bertanya mereka kepada engkau tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan terjadinya kiamat? Fima anta min dzikraha, engkau senantiasa memperingatkan manusia sangat dekatnya kiamat. Ila rabbika muntahaha, hanya Allah Rabbul Alamin yang tahu kapan tepatnya kiamat itu terjadi. Nah, oke. Setelah itu laki-laki ini bertanya kembali, akhbirni an amaratiha. Baik, kalau begitu kabarkan kepada saya an amaratiha, tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya, apa dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nah kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Ibarat dokter, dokter tahu nggak seseorang akan melahirkan tanggal berapa, jam berapa, hari apa? Tahu nggak? Padahal dia spesialis loh, spesialis kandungan. Nggak tahu, tapi tanda-tandanya gue banget. Dokter pasti tahu. Dia memperkirakan, nih ciri-ciri kamu akan melahirkan. Menurut perkiraan adalah antara kisaran tanggal sekian, lebihkan seminggu atau kurangkan seminggu. Antara itu. Tepatnya nggak tahu persis, subhanallah. Nabi ditanya, saya nggak tahu, tapi ciri-cirinya saya kasih tahu. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ciri-cirinya adalah antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Selepas Nabi menjawab, laki-laki ini langsung berdiri dan dia pergi. Nggak ada ucapan syukron, jazakallah khair, barakallahu fik, hayakallah, nggak ada. Langsung pergi. Umar dicolek oleh Nabi. Ya Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasul. Kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita tanyain itu orang siapa. Siap ya Rasul. Lah Umar itu langkahnya 2 kali langkah laki-laki biasa, Pak. Tubuhnya tinggi gede. Dalam riwayat diceritakan kalau dia naik kuda dewasa, kuda perang, lalu dia biarkan kedua kakinya lepas, tidak naik ke sadelnya, ke apa namanya? Ya, ke kaki, tempat pijakan kaki itu. Ya sudah, pokoknya udah paham lah. Lalu kudanya jalan. Kedua ujung kaki Umar bin Khattab ini bisa membuat 2 garis di jalan. Tinggi gede. Pantesan orang kalau dengar lawan gulatnya adalah Umar kencing di celana, Pak. Lah Umar itu kencang jalannya. Sep. Orang tadi dilihat oleh Umar udah nggak ada. Padahal bukan padat perumahan ketika itu. Masih banyak lapangan yang luas, gurun Sahara luas. Dilihat kiri kanan nggak ada. Ya Rasulullah, laqad dhahaba. Dia benar-benar telah hilang. Dia telah pergi. He's gone.
Kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari sengaja buat ngajarin ente-ente ini tentang isi agama. Jadi isi agama ini ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Baik. Kaum muslimin, jawaban Nabi ketika ditanya ciri-cirinya, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan suatu zaman, orang-orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin. Mereka penggembala-penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak memakai terompah alas kaki. Mereka tidak sanggup menutupi dada, artinya bertelanjang dada saking miskinnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya. Mereka berkuasa dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim, Pak, dari Umar bin Khattab. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah bangsa yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Jelas. Yuk kita lihat hadis ini dengan realitas sekarang. Arab sebelum pecah menjadi 7 negara, nama besarnya dulu adalah Jazirah Arab. Ya. Sebelum minyak bumi ditemukan, keadaan Jazirah Arab memang miskin, Pak. Negeri yang tandus gersang, gurun Sahara yang luas, seperti tak punya masa depan dan tak punya harapan untuk dapat dibanggakan apa-apa dalam kehidupan. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka pun berubah menjadi negeri petrodolar. Masing-masing mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Yaman. Dan lihat apa yang mereka buat. Subhanallah, berlomba-lomba kota-kota besar mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Silakan Bapak lihat saja di sekitar Masjidil Haram apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. La haula wala quwata illa billah. Kalah bukit-bukit yang ada, Pak, tingginya. Dari kejauhan 25 km udah nampak jam besarnya itu. Coba perhatikan sekitar Masjid Nabawi, apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Tenggelam Masjid Nabawi, Pak. Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang megah-megah, mewah-mewah. Silakan ke Riyadh. Di masa gubernurnya adalah Pangeran Salman, ya Allah, kemajuan yang sangat pesat. Disulap Riyadh menjadi kota metropolitan ala dan sekelas dengan kota-kota besar Eropa. Gedung-gedungnya tinggi pencakar langit. Silakan ke Jeddah, persimpangan Timur Tengah, tempat pusat perdagangan Timur Tengah. Lihat apa yang dibuat di Jeddah, di tepi laut. La haula wala quwata illa billah. Silakan Bapak melihat ke negeri tetangganya, kota seperti kota besar Kuwait. La ilaha illallah, mewah-mewah gedung-gedung yang tinggi. Lihat ke Dubai, Pak. Lihat Abu Dhabi, Ibu Dubai. Bahkan di Dubai berdiri gedung tertinggi di dunia saat ini. Tingginya 828 meter. Disebut dengan Burj Khalifah. Apakah sudah selesai perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi? Belum. Sekarang di Jeddah masuk tahun ke-6, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Burj Khalifah itu akan dikalahkan. Di Jeddah, di tepi Laut Merah. Yang punya proyek adalah orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Biayanya akan menghabiskan lebih dari 124 triliun. Ketinggian gedung itu adalah 1,2 kilometer. Yatatawaluna fil bunyan. Diperkirakan selesai 2018.
berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Awas, dari hadis ini Nabi mengatakan, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka tunggulah sangat dekatnya kehancuran alam semesta. Selesai. Padahal zaman ini enggak para sahabat yang menemukan zamannya, tapi kita, tapi sahabat yakin itu